bagaimana cara melihat dan menghapus data sel yang ganda atau bernilai sama, teknik penerapan conditional formatting yang benar, serta pentingkah suatu data validasi kita terapkan, simak videonya. Hai, what's up? Itu bos, jumpa lagi dengan YouTube channel. Di tutorial ketiga kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat dan menghapus duplikat sel yang memiliki isi ganda yang sama, membuat conditional formatting, serta membuat data validasi berdasarkan list dan drop out. Simak video ini, jangan lupa dukungannya, like, comment, dan subscribe. Pada pembahasan yang pertama, untuk melihat dan menghapus data sel yang bernilai sama atau ganda, sebagai contoh, saya akan memblok sel K7 sampai dengan K17, maka saya pilih menu ribbon data, sub menu remove duplicates, maka akan tampil dua pilihan. What do you want to do? Pada pilihan pertama adalah expand the selection. Expand the selection merupakan perluasan dari seleksi yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya saya sudah memblok sel K7 sampai dengan K17, maka perluasan seleksi akan diperluas ke kanan dan ke kiri ataupun ke bawah sepanjang dari data dalam lembar kerja. Kemudian saya pilih remove duplicates, kemudian saya okekan. Satu baris akan dihapus karena mempunyai nilai yang sama atau ganda. Sebelumnya terdapat baris 11 dan 12 memiliki nilai yang sama. Baris yang pertama akan tetap bertahan atau tidak akan dihapus, sementara baris ke-12 karena memiliki nilai yang sama dengan baris ke-11 maka akan terhapus. Pembahasan yang kedua, conditional formatting. Untuk mengaktifkan menu conditional formatting, terlebih dahulu kita harus memblok data sel yang ingin kita buat conditional formattingnya. Maka pada data berikut saya blok sel K7 sampai dengan K17, kemudian saya pilih menu ribbon home, sub menu conditional formatting, maka akan tampil sebanyak 6 pilihan utama. Pada pilihan pertama terdapat menu highlight cell rules, sub menu greater than, ini berarti lebih besar daripada. Apabila kita klik, maka kita harus mengisikan suatu nilai atau angka yang lebih besar daripada akan berwarna merah seperti ini, dan tulisannya berwarna merah. Misalkan di sini saya mengubahnya menjadi 10.000, berarti terdapat angka-angka yang berwarna merah merupakan angka-angka yang lebih besar dari 10.000. Kita okekan misalnya, tampilannya seperti ini. Kita unduh kembali dengan Ctrl Z. Pada sub menu dari highlight cell rules, less than, sama seperti greater than tadi, lebih kecil daripada, between, antara. Jadi apabila kita memilih sub menu between tadi, di antara, maka kita harus mengisikan dua nilai. Di sini saya akan memberikan nilai 9.600, kemudian antara 11.000. Nah, maka terdapat angka-angka di antara angka 9.600 dan 11.000 yang berwarna merah, bertanda merah. Klik OK misalnya. Sub menu equal to berarti sama dengan. Di sini apabila kita ingin mencari suatu data yang berdasarkan nilai yang kita inginkan atau sama dengan. Sebagai contoh, saya akan mengisikan nilai 10.440, maka yang berwarna merah merupakan nilai yang sama dengan angka yang kita isikan. Pada sub menu text that contains merupakan format cell dengan isi teks yang sama dengan yang kita akan isikan di sini. Jadi apabila dari data sel tersebut kita isikan misalnya 10.440, akan terisi berwarna merah sesuai dengan konten teks yang kita isi ini. Tapi apabila kita isi 10, maka banyak yang berwarna merah
10.440, 10.380, 11.050, 10.500, 10.20, 10.200, 10.200. Konten the text kita mengisikan angka 10. Berarti apabila mengandung angka 10 di depannya atau di belakang ataupun di tengah, maka dia akan berwarna merah. Seperti 10.440. Di sini 10-nya di depan, maka dia berwarna merah. Seperti 11.050. 10-nya ada di tengah, yaitu ini 10 ini. 10.250 kan 10 di depan. Sementara 9.500 kan nggak ada mengandung angka 10 di sini. 9.800, 9.350, 8.850. Apabila dia mengandung konten teks yang dengan angka 10, baik itu di tengah, di awal ataupun di akhir, maka dia akan bertanda merah. Untuk sub menu date occurring, maka kita akan mengisikan sesuai dengan tanggal ataupun hari ataupun juga minggu. Di sini kita tinggal memilih data, misalnya yesterday berarti kemarin, today hari ini, tomorrow besok, in last 7 days berarti 7 hari yang lalu, last week minggu lalu, this week minggu ini, next week minggu depan, last month bulan lalu, this month bulan ini, next month bulan depan. Format untuk a date occurring hanya berlaku untuk bilangan waktu atau tanggal. Pada sub menu highlight rules terdapat menu paling akhir adalah duplikat values. Di sini kita dapat melihat dari sel yang sudah kita blok tadi apabila terdapat nilai yang sama atau ganda. Pada sel K11 dan K12 mempunyai nilai yang sama sehingga dia berwarna merah. Dalam duplikat values terdapat dua pilihan, duplikat dan unik. Duplikat apabila kita ingin melihat data sel yang mempunyai nilai yang sama atau ganda. Unik apabila kita ingin melihat data sel yang tidak sama dengan sel lainnya dan dia berwarna merah. Berarti sel-sel tersebut tidak ada nilainya sama atau ganda dengan sel lainnya. Pada menu pilihan kedua dari conditional formatting adalah top button rules dengan sub menu top 10 item, merupakan urutan 10 besar yang akan ditampilkan dan diberi tanda berwarna merah. Apabila kita ingin menampilkan 10 besar, kita pilih angka 10 di sini, maka akan diberikan tanda berwarna merah untuk sel-sel yang sesuai dengan urutan 10 besar, peringkat 10 besar. Apabila 9, maka hanya 9 aja ditandai yang merupakan urutan 9 besar, 8 besar, 7 besar, 6 besar, 5 besar, 4 besar, dan seterusnya. Pada pilihan kedua, untuk sub menu top button rules terdapat top 10% merupakan pembagian dari banyaknya data yang akan ditampilkan berdasarkan persentase dari urutan teratas. Pada saat kita memblok data sel K7 sampai dengan K17, maka akan terdapat 11 angka. Jadi seandainya kita akan membagi persentase, maka 100% dibagi dengan 11 adalah 9,09%. Setiap kenaikan 9,09%, maka data akan menampilkan pertambahan satu peringkat teratas yang baru. Di sini kita bisa lihat, saya tambah 9%, maka dia bertambah satu lagi merahnya. Saya tambah lagi 9%, maka datanya bertambah lagi. Saya tambah lagi 9%, datanya bertambah satu. Cukup jelas. Oke. Pada sub menu top button rules untuk bottom 10 items, jadi dia akan mengurutkan data mulai dari paling bawah sebanyak 10 peringkat paling kecil. Ini kita bisa lihat dari data tersebut 11.050 ini tidak termasuk karena tadi dia mengurutkan dari bawah. Apabila kita hanya ingin menampilkan 9 data saja, maka akan tampil 9 aja. 8, 7 data saja ditampilkan dan seterusnya. Dan bottom 10% merupakan kebalikan dari top 10% tadi.
peringkat 10 ke bawah yang akan dipresentasikan berdasarkan persen. Jadi di sini misalnya peringkat paling bawah adalah 8.850. Apabila kita menaikkan persennya dengan 9, maka data akan bertambah 1, tambah 9 lagi 9%, maka akan bertambah 1 lagi. Kita tambah 9 lagi, ya 37, bertambah 1 lagi, dan seterusnya. Pada submenu top button rules untuk pilihan above average merupakan di atas dari rata-rata. Pada saat kita memblok data sel K7 sampai K17, kita dapat melihat rata-ratanya adalah 10.047. Maka sewaktu kita memilih top button rules submenu above average yang di atas dari 10.047, maka akan bertanda merah. Sebaliknya, apabila kita memilih below average, berarti di bawah rata-rata. Hanya yang di bawah nilai 10.047 berwarna merah. Pada pilihan ketiga dari conditional formatting adalah data bars. Submenu data bars terdiri dari dua, yaitu gradient fill dan solid fill. Gradient fill merupakan proporsi warna berdasarkan nilai dan peringkat dalam data sel yang sudah kita blok tadi. Warna yang ditampilkan pada gradient fill itu bersifat tidak terang atau samar dibandingkan dengan solid fill. Solid fill cas warnanya, sementara gradient fill itu agak kabur. Itu saja yang membedakan dalam pewarnaannya. Bila kita memilih gradient fill, seperti ini warnanya, tidak terang dia. Sementara kita pilih solid fill, dia cas. Color scales. Pada color scales, kita akan memberikan warna berdasarkan peringkat. Misalkan di sini, saya akan menentukan nilai paling tinggi berwarna merah, nilai paling rendah berwarna hijau. Sebaliknya, nilai di tengah-tengah berwarna kuning dan kuning emas. Atau sebaliknya, kita bisa memilih untuk formatting yang seperti ini. Nilai paling rendah berwarna merah, nilai paling tinggi berwarna biru. Atau kita bisa menentukan secara manual. Apabila kita memilih seperti ini dengan pilihan menu more rules, kita memakai 2 warna atau 3 warna. Apabila kita 2 warna, maka kita cukup memberikan 2 warna aja. Misalnya di sini kita memberi warna coklat, di sini warna hijau. Tapi apabila 3 warna, kita harus mengisi 3 warna. Di tengah-tengah kita akan buat warna kuning, dan apabila kita klik OK, warna coklat melambangkan data nilai paling rendah dan data paling tinggi berwarna hijau, dan di tengah-tengah adalah warna emas. Pada pilihan kelima dari conditional formatting adalah icon set. Icon set merupakan bentuk dari icon atau gambar ataupun petunjuk yang melambangkan nilai atau angka dari data sel tersebut. Misalnya pada pilihan directional, maka dia akan berbentuk tanda panah seperti ini, bisa kita lihat, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini, ataupun bentuk shape ini, atau indikator ini, ataupun bendera, ataupun rating ini, bintang, volume, bulan, ataupun seperti ini. Pilihan yang terakhir dari conditional formatting adalah new rules. Apabila kita ingin membuat suatu aturan untuk format kondisional menurut aturan kita. Pada pilihan pertama, pada saat kita memilih new rules, maka akan terdapat format all cells based on their value. Ini sama seperti yang tadi itu untuk penerapan warna. Skala, apakah skala 2 atau skala 3 warnanya. Oke, ataupun memakai data bar bisa. Itu sama seperti penerapan data bar sebelumnya tadi. Sama. Ataupun memakai icon set seperti ini. Sama dengan pemilihan tadi. Sama. Pilihan kedua adalah format only the cell that contain. Maka di sini kita akan menentukan apakah dia memakai between di antara, not between tidak di antara, tidak termasuk, equal to sama dengan, not equal to tidak sama dengan, greater than lebih besar daripada, less than lebih kecil daripada,
greater than or equal to berarti lebih besar daripada atau sama dengan, less than or equal to berarti lebih kecil daripada atau sama dengan. Maka pada pilihan ini misalnya equal to, maka kita harus mengisikan nilainya. Kemudian saya akan memilih formatnya. Sebelum mengklik OK, kita bentuk formatnya dulu. Di sini akan tampil kotak format sel seperti yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan untuk pengisian format sel ini. Kita pilih warnanya misalnya di sini. Ini misalnya equal to 10. Nah, tidak ada warnanya karena tidak ada yang bernilai seperti itu. Tapi apabila kita mengisi 10.440 akan berwarna ungu. Kemudian pilihan dari new rules untuk yang ketiga adalah format only top or bottom ranking values. Ini sama seperti top or bottom tadi, sama, penerapannya sama. Untuk format only values that are above below average, ini sama seperti nilai tadi di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, atau sama dengan atau di atas, sama dengan atau di bawah, paling atas nomor 1, paling bawah nomor 1, nomor 2 paling atas, nomor 2 paling bawah, nomor 3 paling atas, nomor 3 paling bawah. Ini penjelasannya. Oke, pilih formatnya, klik OK. Untuk unik tadi sudah saya jelaskan. Apabila kita ingin menampilkan data duplikat ataupun data yang tidak sama dengan data yang lainnya. Pilihan yang terakhir dari format data cell dari submenu new rules adalah use a formula to determine which cell to format. Kita menggunakan suatu rumus untuk menentukan sel mana yang akan kita berikan format. Sebagai contoh, setelah kita memblok sel K7 sampai dengan K17, maka saya akan mengetikkan format sama dengan K7 lebih besar dari 10.000. Maka saya akan memberikan warna, misalnya di sini warna ungu. Oke. Untuk hurufnya saya pilih warna merah. Saya pilih OK. Nah, kemudian saya pilih OK lagi. Akan tampil sel yang berwarna ungu dengan tulisan berwarna merah merupakan sel yang nilainya di atas dari 10.000 yang saya buat tadi formulanya. Untuk menghapus format kondisional, pilih clear rules. Maka akan terdapat dua pilihan submenu, yang mana pada pilihan pertama merupakan sel mana saja yang akan kita blok dan kita hapus format kondisionalnya, atau pilihan yang kedua menghapus secara keseluruhan pada lembar kerja untuk format kondisional. Untuk mengedit rules atau aturan yang sudah kita buat dalam format kondisional, pilih manage rules. Maka akan tampil format seperti ini. Pada sel seperti ini kita pilih manage rules. Oke. Pilih edit rules, maka akan tampil seperti ini ya, untuk mengedit rules tadi. Untuk membuat data validasi, pada menu ribbon data, submenu data validasi, maka akan terbuka kotak dialog data validasi dengan tiga menu utama, yaitu setting, input message, dan error alert. Oke. Pada sel B8, apabila kita membuat data validasi any value, maka tidak ada batasan dalam penginputan atau pengisian sel tersebut. Pilih OK. Pada sel C8, kita akan membuat data validasi dengan kriteria whole number. Pada pilihan data terdapat banyak pilihan. Between diantara, not between tidak diantara atau tidak termasuk, equal sama dengan, not equal to tidak sama dengan, greater than lebih besar daripada, less than lebih kecil daripada, greater than or equal to lebih besar daripada atau sama dengan, less than or equal to lebih kecil daripada atau sama dengan. Di sini saya memilih between. Sini saya akan menentukan
nilai minimumnya 1 dan maksimumnya 100. Berarti dalam pengisian untuk kriteria atau batasan whole number, data yang dapat diinput pada sel tersebut antara nilai dari 1 sampai dengan 100. Kemudian centang ignore blank. Apabila ignore blank dicentang, sel tersebut bisa saja tidak diisi atau dikosongkan atau tidak mempunyai isi. Namun apabila tidak dicentang, sel tersebut tidak boleh tidak diisi, harus terisi. Kemudian pilih input message-nya, centang show untuk menampilkan pesan ketika kita mengklik sel tersebut. Sini saya akan memberi judul data. Pesannya adalah mohon input dengan benar. Kemudian untuk error, kita centang show jika kita ingin menampilkan apabila data yang kita isi tidak sesuai dengan batasan atau ketentuan. Dengan style, terdapat 3 style: stop, warning, dan information. Apabila kita memilih style stop, di dalam pengisian data yang tidak sesuai dengan batasan tadi atau ketentuannya, maka sel tidak dapat menerima data tersebut. Namun, untuk pilihan warning ataupun information, apabila data yang kita isi tadi tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan batasannya, sel tersebut masih bisa menerima. Title, misalnya kita isi data, mohon periksa kembali. Periksa kembali. Oke, kita klik OK. Maka ketika kita mengklik sel C8 tadi yang sudah kita buat data validasi, pesannya muncul, data mohon input dengan benar. Ketika kita mengisikan, misalnya menerapkan ketentuan batasan angka 1 sampai dengan 100, kan gitu. Kita coba isi dengan 555, enter. Mohon periksa kembali pesannya, karena data yang kita isi tadi error. Kita klik OK, sel masih bisa menerima. Karena pada data tadi kita pilih information ataupun warning misalnya. Nah, kita isi 600, 666 misalnya. Sel masih bisa menerima data yang salah atau data yang invalid tadi. Namun apabila kita memberikan style stop dengan data yang salah, sel tidak akan menerimanya. Bagaimanapun caranya tidak akan diterima datanya itu karena tidak valid. Jadi kita isi 99 saja atau maksimum 100, masih bisa diterima. 101 ditolak karena batasannya sampai 100 tadi. Desimal, pada sel D8 kita akan membuat suatu data validasi dengan bilangan desimal. Sama seperti dengan whole number, saya memilih data between. Maka saya membuat bilangan desimal seperti 1,5 sampai dengan misalnya 15,5. Kita isi dulu input message-nya, data mohon isi dengan benar. Errornya stop, data mohon periksa kembali. Mohon isi dengan benar. Tuan tadi 1,5 sampai 15,5. Apabila kita buat 16 tidak bisa. Namun apabila kita buat 15,25 masih bisa diterima. Ini batasannya adalah 1,5 sampai dengan 15,5. Oke. List. Untuk membuat data validation list atau drop down list, maka kita memilih list. Dapat centang in cell drop down. Apabila kita centang in cell drop down, berarti kita ingin menampilkan daftar pilih sehingga mempermudah untuk memilih. Namun apabila tidak dicentang,
daftar pilih tidak akan ditampilkan sehingga mempersulit dalam hal memilih atau menentukan isi data sel. Jadi kita centang, kemudian source-nya adalah sumbernya, kita blok sel E12 sampai dengan E16. Kita klik OK, maka pilihannya sudah ada, tinggal pilih CPU kah atau cangkang kah, atau kita bisa juga input manual. Oke, misalnya ini. Untuk date, pada sel F8 kita akan menentukan dengan kriteria date atau tanggal. Di sini saya akan memilih greater than or equal to. Jadi start date aja yang muncul. Start dari tanggal 22 bulan 6 2020. Pilih OK. Jadi dalam pengisian di sini tadi kita memilih greater than or equal to tanggal 22 bulan 6 2020. Maka apabila kita tulis tanggal 21 bulan 6 2020, sel tidak dapat menerima. Oke, sebaliknya kita isi dengan tanggal 22, maka sel akan menerima. Time, untuk pengisian kriteria time hampir sama dengan tanggal. Misalnya di sini greater than start time, jadi dimulai dari jam berapa dia, lebih besar dari jam berapa, misalnya jam 07.00, lebih besar dari jam 7 pagi, sehingga apabila kita isi sel tersebut dengan 0659, sel tersebut tidak akan menerima. Sebaliknya, kita isi dengan 0701, sel akan menerimanya. Pada sel H8 kita akan membuat data validasi text length dengan data between antara memakai nilai minimum minimal 5 maksimal 100 karakter dalam penulisan huruf. Oke, apabila kita mengisi dengan 3 huruf, misalnya juga, oke, tidak akan bisa, maupun 4 huruf juga tidak bisa. Tapi apabila kita mengisi dengan jugas 5 huruf, sel akan menerima. Untuk custom, pada sel I8 kita akan membuat data validasi dengan kriteria custom. Pada pilihan kriteria custom, kita akan membuat suatu formula berdasarkan logical true. Pada sel I8 saya akan membuat nick atau nomor induk karyawan dengan kriteria 1 huruf di depan dan 4 angka di belakang. Jadi total karakter yang dimiliki adalah 5. Namun apabila tidak sesuai dengan batasan atau ketentuan tersebut, maka sel akan menolaknya. Maka kita harus membuat format seperti ini, sama dengan n len I8 sama dengan 5, is number merupakan karakter angka bilangan huruf yang digabungkan, pilih data validasi, pilih custom, pilih formula, pastikan oke kan. Maka apabila sel pada I8 diisi dengan karakter yang berbeda yang sudah kita tentukan, bahwasanya pada bagian pertama diisi oleh 1 huruf dan diikuti dengan 4 angka di belakangnya. Baliknya, apabila kita mengisi sel tersebut dengan 2 huruf, misalnya 2 huruf 22 3, kan jumlah karakternya sama 5, sel tersebut tidak dapat menerima. Dan apabila kita akan mengisi misalnya G223 I, maka sel juga tidak akan menerima. Sel hanya bisa menerima apabila misalnya P5601, sel bisa menerima.
Oke. Demikian tutorial kali ini. Untuk kawan-kawan sekalian yang ingin mendownload teknik dalam pengisian formula utama data validasi untuk custom dan conditional formatting tadi, boleh mendownload pada link di bawah. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.